Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Joshua Drio Siongbing. Nah, di sini kita akan memperkenalkan mengenai media pembelajaran yang bisa membantu guru ataupun tenaga pendidik dalam mengembangkan aktivitas pembelajarannya supaya lebih efektif di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, jadi media yang kita gunakan hari ini ialah Magic School AI, yaitu media pembelajaran yang berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat membantu guru dalam pengembangan media pembelajaran tentunya. Nah, di sini langsung saja kita login, kita pilih sign up free, kita bergabung. Teman-teman silakan, mungkin yang masih baru bergabung silakan untuk menggunakan dari mendaftar mengenai materi ini seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekalian, jadi Magic School ini adalah sebuah media pembelajaran yang diciptakan oleh pengembang yang berbasis AI yang mempermudah kita dalam pengembangan media pembelajaran. Yang di sini memiliki sangat banyak sekali fitur, baik itu perencanaan, konten, pertanyaan, persiapan konseptual, dukungan siswa, komunikasi, alat komunitas, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman yang baru bergabung pertama-tama itu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa scroll sampai ke bawah dari sini. Nah, pilih bahasa yang saudara nyaman seperti saya menggunakan bahasa Indonesia, ataupun dengan klik kanan langsung translate ke Indonesia misalnya gitu kan. Nah, jadi langsung saja kita perkenalkan media apa saja yang digunakan dalam Magic School AI ini. Nah, yang pertama mungkin yang paling dasar yang akan saya jelaskan ialah mengenai membuat PPT. Jadi teman-teman sekalian langsung saja kita misalnya nih kita adalah guru SMA kelas 11 misalnya. Jadi kita akan membuat jumlah slide. Nah, jadi kita akan membahas misalnya nih tokoh ekonomi dunia. Nah, ekonomi dunia. Kita langsungkan saja bahwasanya misalnya misalnya di PPT kita ini kita buatlah kuis di bagian akhir misalnya nih, di bagian akhir. Nah, langsung saja kita hasilkan misalnya. Nah, jadi mungkin penjelasannya bisa ditambahkan, yaitu dengan media yang tadi bisa kita sisipkan file, misalnya kita memiliki hasil dari buku ringkasannya, jadi dapat dihasilkan secara langsung. Nah, tinggal gini, kita dapat langsung ekspor slide. Misalnya kita langsung saja ke Microsoft PowerPoint, kita ekspor. Whoops, itu salah katanya. Nah, coba lagi. Nah, kita ekspor slide, kita buat di Microsoft PowerPoint, kita ekspor. Untuk guru-guru ataupun calon guru yang mungkin mengalami kesulitan, media ini sangat bagus, tapi dalam arti tentu kita harus gunakan juga pengembangannya. Di sini saya hanya akan memberikan contoh mudahnya saja, seperti misalnya kalau udah seperti ini, kita tinggal desain. Nah, pilih OK, kita desain, kita pilih slide yang kita gunakan, modelnya seperti apa itu. Misalnya ini tokoh-tokoh ekonomi dunia. Nah, itu mungkin kita harus mengaturnya lagi, bukan berarti mentah-mentah kita salin gitu. Nah, misalnya kita keluarkan, save. Nah, itu untuk media dari PPT. Nah, kita masuk ke media kedua, yaitu kuis. Nah, jadi topik yang kita buat itu tadi ialah tentang tokoh-tokoh dunia. Jadi kita akan buat kuis tentang tokoh-tokoh ekonomi dunia di dunia, misalnya kan ini ya saja. Kita hasilkan. Nah, misalnya nih
sini kan sudah bisa langsung dihasilkan, tinggal teman-teman sendiri langsung ekspor, baik itu dalam bentuk Word ataupun Google Spreadsheet, sangat mudah. Nah, berikutnya kita masuk ke media yang ketiga, seperti apa namanya, kita pilih yang cerita sosial. Jadi misalnya nih gini, untuk kelas 11 misalnya nih, ada seorang perempuan mau pergi ke sekolah, jumpa pedagang yang kesusahan karena uang hasil dagangannya diambil preman misalnya gitu kan. Terus akhirnya dia membantu si pedagang dengan memberikan bantuan uang. Akhirnya si pedagang pun senang. Nah gitu, misalnya langsung saja kita hasilkan. Nah di sini kan sudah sangat lengkap. Misalnya nih kita bisa berbuat cerita gitu, misalnya hari ini saya pergi ke sekolah seperti biasa. Saya merasa bersemangat untuk belajar dan bertemu teman-teman saya. Di jalan menuju sekolah, saya melihat seorang pedagang yang tampak kesusahan. Dia terlihat sangat sedih karena uang hasil dagangannya diambil oleh preman. Saya merasa prihatin melihatnya. Saya berpikir saya ingin membantu pedagang ini dengan hati yang baik. Saya mengambil uang saya simpan dan memberikannya kepada pedagang itu. Saya merasa senang ketika pedagang itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada saya dan terlihat lebih bahagia. Ini membuat saya merasa baik karena saya bisa membantu seseorang yang membutuhkan. Jika saya melihat seseorang yang kesusahan, saya tahu saya bisa membantu dengan cara yang sederhana. Jika saya bingung tentang bagaimana cara membantu, saya bisa bertanya kepada orang dewasa di sekitar saya. Jadi saya belajar tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar ketika saya membantu orang lain. Saya juga bisa merasa bahagia. Saya akan terus berusaha untuk menjadi orang yang peduli dan membantu orang lain. Jadi seperti itu. Ini berfungsi ataupun bertujuan untuk meningkatkan motivasi dari anak didik kita ataupun peserta didik untuk memahami bagaimana caranya agar mempelajari hidup yang sederhana dan saling menolong orang lain. Seperti itu. Kita masuk lagi, misalnya nih kita pilih yang misalnya, nah kita pilih pembuat tugas. Misalnya nih sebuah cerita harus diceritakan seseorang berdasarkan secara riset. Nah misalnya kita buat petunjuk tugasnya itu buat tugas mengenai tari yang disusun berdasarkan dua orang, misal orang laki-laki dan perempuan yang harus mempelajari tari dari satu daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita hasilkan. Nah, kita dapat bahwasanya kita dapat menyusun tujuan mengenai dari tugas yang akan kita berikan kepada anak-anak diri kita. Jadi kita dalam kita suruh mereka cari informasi tentang transformasi daerah, apa nama dari tersebut, persiapkan visualnya, buat kesimpulannya dan periksa nantinya, seperti itu. Yang selanjutnya kita gunakan media yang mungkin yang bagus juga. Semuanya rata-rata bagus dari Magic School ini, yang sangat mudah. Misalnya nih
kita buat dengan obrolan dengan pengait belajar, misalnya latihan matematika nih. Nah, kita pilih untuk satuannya itu adalah SAT. Misalnya kita langsung saja dihasilkan pelajaran matematika. Kalau ada guru matematika yang mungkin membutuhkan nih, aku butuh math prep exam misalnya gitu kan. Nah, seperti ini. Mungkin yang sudah di tingkatan yang lebih tinggi bisa untuk membuat dari soal seperti ini. Kita langsung bisa download, nanti kunci jawabannya diberikan sendiri dan juga dapat diaplikasikan secara nyata ataupun real nantinya, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita langsung kembali saja. Kita gunakan media yang lainnya seperti kita mungkin untuk yang terakhir sangat banyak di sini. Silakan teman-teman coba sendiri dan memahami bagaimana cara penggunaannya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya mengenai Magic School AI, yang dimana ini sangat banyak, yang dimana jika kita meluncurkan kepada siswa, nah kita langsung saja meluncurkan kepada siswa nanti bisa login menggunakan, nah di sini saya sudah memiliki banyak ruang, berapa jumlah peserta saya, yang dimana ketika saya memberikan ini, membuka ruang baru, kita berikan media mana saja yang bisa diakses, mereka dapat menggunakan media tersebut, dalam arti bisa memanfaatkan media ini dengan sangat baik tentunya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja tutorial dari saya mengenai penggunaan Magic School AI yang sangat membantu guru, sangat membantu guru ketika dia betul-betul memahami cara menggunakan dari Magic School AI ini yang sangat mempermudah pekerjaannya. Mungkin sekian dari saya Joshua Drio Siombing pamit undur diri. Adapun mungkin pembicaraan yang kurang jelas ataupun kurang baik saudara dengarkan, saya mohon maaf. Intinya tetap semangat dan bangun pendidikan guru menjadi yang lebih baik. Salam guru Indonesia, sukseskan pendidikan. Terima kasih.